Halo dan selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita mau bongkar bab 8 dari buku Amp It Up karya Frank Slootman. Judulnya aja udah langsung ngena nih. Ajari semua orang untuk langsung berkomunikasi dan membangun kepercayaan bersama. Iya, judul yang sangat jelas ya, menunjukkan inti masalah yang mau dibahas. Betul. Bab ini tuh benar-benar fokus ke dua hal yang, sering jadi penyakit di banyak kantor. Silo atau hambatan komunikasi antar tim, sama gimana rapuhnya kepercayaan itu bisa bikin kinerja macet. Dua hal yang saling terkait erat sebetulnya. Nah, misi kita hari ini, kita mau gali lebih dalam, kenapa komunikasi langsung dan kepercayaan ini fundamental banget, menurut pengalaman Slootman ya, misalnya di ServiceNow, dan gimana cara ngebangunnya. Anda pasti pernah ngerasain sendiri kan, frustrasinya kalau mau kerja tapi kayak nabrak tembok antar departemen melulu. Oh iya, itu sih pengalaman umum kayaknya di banyak tempat. Oke deh, mari kita mulai urai satu-satu. Sip. Dan perlu dicatat ya, Slootman di bab ini ngelihat silo dan kurangnya kepercayaan itu bukan cuma gangguan biasa, tapi benar-benar penghambat kinerja yang serius, yang sistemik. Jadi bukan cuma bikin gak nyaman ya? Jauh lebih dari itu. Ini kayak rem tangan yang sengaja ditarik gitu, bikin organisasi nggak bisa lari kencang. Jadi harus diatasi secara proaktif. Oke, kita mulai dari silo dulu deh. Ada cerita menarik kan di buku itu? Waktu Slootman wawancara calon VP penjualan? Ah iya, yang di ServiceNow itu ya. Heeh. Jadi waktu ditanya siapa tim utamanya, si kandidat ini jawabnya tim penjualan. Nah buat Slootman itu kayak, wah alarm bunyi. Kenapa tuh? Kan dia VP penjualan, wajar dong. Nah itu dia. Slootman maunya jawabannya tuh tim pimpinan perusahaan. Maksudnya ya rekan-rekan sejawatnya di engineering, marketing, finance gitu-gitu. Ini bukan soal kata-kata doang kan? Bukan, ini soal mindset, pola pikir, loyalitas utamanya kemana? Ke kelompoknya sendiri atau ke tujuan besar perusahaan? Nah, pola pikir tim saya ya departemen saya nih, ini akar masalah silo sebetulnya. Konsekuensinya itu, seperti kata Slootman, eksekusi jadi jelek antar fungsi. Meskipun mungkin di dalam timnya sendiri kerjaannya bagus-bagus saja. Oh, jadi internalnya oke, tapi begitu ketemu tim lain, macet. Persis. Terus jadi nggak efisien banget. Orang jadi kebiasaan kerja di jalurnya aja. Kalau ada masalah lintas fungsi, gimana? Ya lempar ke atas, ke bos. Biar bosnya ngomong sama bos sebelah gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Pemimpin malah jadi kayak kurir pesan antar menara gading, bukan ngurusin strategi lagi. Wah, pemimpin senior sibuk jadi perantara. Jelas efisiensi anjlok ya. Banget. Dan lebih parah lagi, silo ini kan bikin struktur kekuasaan hierarkis jadi kaku banget. Slootman melihat ini bikin para kepala departemen cenderung bikin kerajaan kecilnya sendiri. Fiefdoms istilahnya ya. Betul, fiefdoms. Nah, kalau udah gini, subur banget buat politik kantor. Kekuasaan numpuk di atas, yang di bawah sibuk main sikut atau jaga wilayah. Terus kalau ada sengketa antar departemen? Ya itu tadi, cenderung didorong ke atas. Minta diputusin sama pimpinan puncak. Slootman sendiri nganggip ini kegagalan loh kalau para VP-nya harus datang ke dia sebagai CEO buat nyelesain masalah antar mereka. Menarik ya. Jadi struktur organisasi itu perlu, tapi kalau jadi kaku malah bikin kolaborasi mati. Kayak paradoks gitu. Tepat sekali, manajer yang katakanlah kurang pede atau terlalu teritorial, itu cenderung masang perisai di sekeliling timnya. Informasi jadi nggak ngalir, kerjasama susah, organisasi jalannya jadi lambat, fokusnya jadi jaga wilayah, bukan tujuan bareng. Oke. Nah, ngadepin tembok-tembok ini, Slootman kan punya solusi nih. Yang kedengerannya simple, tapi kayaknya powerful banget. Prinsip go direct. Ah iya, berkomunikasi langsung. Itu maksudnya gimana sih persisnya? Kenapa bisa dianggap radikal? Jadi intinya go direct itu ngasih izin, bahkan ekspektasi ke semua orang di perusahaan. Siapapun, Siapapun. dari level mana aja. Ya, dari level mana aja. Boleh ngomong langsung ke siapa aja, kapan aja, untuk urusan kerjaan apa aja. Nggak perlu mikirin jalur birokrasi, pangkat, jabatan, atau dia dari tim mana. Mungkin buat startup kedengeran biasa ya, tapi di perusahaan gede yang udah mapan, wah ini bisa revolusioner. Tujuannya apa tuh? Biar cepat aja.
Bukan cuma cepet, tujuannya biar perusahaan itu jalannya berdasarkan pengaruh, keahlian, kekuatan argumen, bukan cuma pangkat formal. Jadi semua orang didorong lihat perusahaan ini ya satu tim besar, bukan kotak-kotak terpisah. Oke, idenya bagus banget. Biar info dan solusi ngalir kemana aja yang butuh secepatnya. Tapi apa nggak bikin kacau atau malah jadi ngebebanin orang-orang tertentu gitu? Misal orang penting jadi dapat banyak banget pertanyaan? Nah, itu pertanyaan bagus. Slootman sadar soal potensi tantangan ini. Makanya, prinsip Go Direct ini ada pasangannya, ada kewajiban timbal balik. Kewajiban gimana tuh? Setiap kali ada yang ngontak langsung, entah email, chat, atau apapun, itu harus diakui, paling nggak diterima dulu lah. Terus ditanggapin secepat mungkin secara bijaksana. Nggak bisa tuh nyuekin email atau pesan dari kolega cuma karena dia beda tim, atau pangkatnya di bawah kita, atau kita lagi sibuk. Itu dianggap nggak bisa diterima di budaya ini. Wah, berarti harus responsif ya? Harus. Slotman sendiri nyontoin, dia usaha buat balasin tiap email dari karyawan, level apapun ya, buat nunjukin aturan ini berlaku buat semua, termasuk CEO. Oke. Jadi ada ekspektasi responsivitas tinggi biar ini jalan. Tapi kan ngubah kebiasaan lama itu susah banget pasti. Orang udah biasa kan ngomong cuma ke atas atau ke bawah aja. Susah banget. Makanya Lukman bilang konsep Go Direct ini mesti dikomunikasikan, diperkuat terus-terusan. Diulang-ulang terus sama pimpinan di semua level. Nggak cukup diumumin sekali aja ya? Jelas nggak cukup. Dia sendiri ngaku harus ngulang-ulang pesan ini di tiap perusahaan yang dia pimpin. Harus jadi mantra. Terus kalau di level pimpinan sendiri gimana? Mereka kan juga bagian dari hierarki itu. Justru, di level pimpinan ini krusial banget. Prioritas utama Slotman itu nyatuin para kepala departemen, VP, direktur, dan lainnya, bukan sebagai wakil dari silo mereka, tapi sebagai badan pengatur utama perusahaan. Jadi bukan ketua geng departemen masing-masing ya? Bukan. Mereka itu tim pimpinan perusahaan. Peran Slotman sebagai CEO itu lebih kayak fasilitator buat inisiatif bareng mereka dan dorong mereka buat nyelesain masalah secara lateral antar sesama pemimpin. Jangan dikit-dikit dibawa ke atas. Dia kan sering bilang tuh, kantor saya bukan kerajaan ajaib. Haha, iri ya. Artinya jangan ngarep semua solusi dari CEO ya? Betul. Dan satu lagi, dia anti banget pakai pangkat atau jabatan termasuk jabatannya sendiri sebagai CEO buat menang argumen. Keputusan harus berdasarkan data, logika, argumen yang kuat, bukan siapa yang paling tinggi jabatannya. Oke, Go Direct ini kayaknya alat yang oke banget buat bongkar silo. Tapi tadi di awal kan disebut ada elemen penting lain, kepercayaan atau trust. Gimana nyambungnya nih dua hal ini? Nah, ini dia. Keduanya itu kayak dua sisi koin. Nggak bisa dipisahin. Strategi Go Direct cuma bakal benar-benar efektif kalau orang-orang itu secara default udah punya rasa percaya dasar ke rekan kerjanya. Terutama yang di tim lain ya? Iya, terutama yang di tim lain. Kalau nggak ada trust, orang kan ragu-ragu mau ngomong langsung. Takut infonya disalahgunain lah, takut permintaannya dicuekin lah. Slotman nekenin banget ini. Dia bilang, mustahil melebih-lebihkan betapa pentingnya kepercayaan bagi efektivitas tim. Fondasi banget. Bisa digambarin nggak bedanya kerja di lingkungan yang trust-nya tinggi sama yang rendah itu kayak gimana sih rasanya? Oh, beda banget. Jomplang. Kalau trust tinggi, energi orang fokus ke kerjaan, ke prioritas bisnis. Mereka asumsinya orang lain niatnya baik, berani ambil resiko dikit, ngomong apa adanya, fokus ke tujuan bareng. Kalau yang trust-nya rendah? Nah, kalau trust rendah, energinya habis buat hal-hal nggak produktif, buat defensif, jagain diri sendiri atau timnya, nimbun informasi, curigaan sama tim lain, mikirnya jangan-jangan ada agenda tersembunyi nih, jangan-jangan mau disabotase. Produktivitas sama inovasi pasti mandek di lingkungan kayak gitu. Bener juga. Dan tadi kan dibilang trust ini nggak otomatis ada ya, harus diusahain. Sama sekali nggak otomatis. Kepercayaan itu harus diperoleh, terus dijaga baik-baik. Kebanyakan orang kan wajar lah, mulai hubungan kerja itu agak skeptis. Sikapnya show me gitu, buktiin dulu deh. Iya sih. Dan sekali kepercayaan itu rusak, wah, bangunnya lagi susah banget, berkali-kali lipat usahanya. Kayak pepatah sekali terbakar, dua kali hati-hati. Itu berlaku banget. Terus, kepercayaan itu nggak selalu hitam putih juga kan ya? Betul, kompleks. Mungkin Anda percaya banget sama si A soal integritas, tapi kurang percaya sama kemampuan teknisnya. Atau percaya sama si B soal teknis, tapi nggak yakin dia bisa jaga rahasia.
macam-macam tingkatannya. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting nih. Kalau trust ini fondasi, gimana cara bangunnya? Secara sistematis gitu. Urs Lutmans ada nyebut kerangka kerja lain kan ya? Ada. Dia nyebut kerangka kerja Patrick Lencioni dari buku The Five Dysfunctions of a Team. Lencioni itu ngegambarin efektivitas tim kayak piramida. Piramida. Kata Lencioni, tim bakal susah ngatasin disfungsi lainnya. Disfungsi apa aja tuh? Ada fear of conflict, takut konflik karena nggak percaya niat baik rekan. Terus, lack of commitment, kurang komitmen karena merasa nggak didengerin pas diskusi. Lalu, avoidance of accountability, menghindari akuntabilitas karena segan negur teman yang nggak dipercaya. Dan akhirnya, inattention to results, kurang peduli hasil bersama karena fokusnya ke diri sendiri atau departemennya aja. Wah, nyambung banget ya. Nyambung banget. Jadi dalam konteks Lutman, trust ini syarat mutlak biar komunikasi langsung dan kolaborasi yang dia mau itu bisa jalan lancar dan ngasilin eksekusi yang cepat. Ini benar-benar bikin mikir ya. Coba deh, Anda pendengar kami, refleksi bentar. Pernah nggak ngerasain bedanya kerja di tim atau proyek yang trust-nya tinggi sama yang rendah? Gimana bedanya pas Anda mau komunikasi, mau ngasih masukan, atau kolaborasi? Apalagi sama orang dari tim lain. Biasanya kan ngaruh banget ya ke produktivitas, bahkan ke tingkat stres kita. Iya nggak sih? Pasti ngaruh. Dan titik mulanya buat bangun trust di seluruh perusahaan itu ya dari pemimpinnya. Nggak bisa didelegasiin ini. Pemimpin di semua level harus bisa dipercaya dulu. Trust itu kan nggak bisa dituntut ya kan? Harus diperoleh. Lewat tindakan yang konsisten. Slutman juga bilang, wajar kok kalau pemimpin baru itu awalnya disambut ragu-ragu. Tugas dia buat ngebuktiin diri. Nah, kuncinya apa nih buat pemimpin biar dipercaya? Menurut Slutman, perilaku spesifik apa aja yang penting? Kuncinya itu konsistensi sama tindak lanjut atau follow through. Orang-orang di sekitar kita, apalagi tim kita, itu sadar nggak sadar terus ngamatin. Ada nggak sih varians, ada gap nggak antara omongan sama tindakan? Janjinya ditepatin nggak gitu ya? Persis. Komitmennya dijalanin nggak? Kayak politisi aja kan, kalau janji nggak sesuai kenyataan, ya publik nggak percaya lagi. Sama di bisnis juga. Terus penting juga punya kesadaran diri, self-awareness, sama berani tanggung jawab. Jujur gitu. Termasuk ngakuin kalau salah atau gagal. Nah, soal ngakuin gagal ini, emang selalu bagus ya? Nggak malah ngerusak citra pemimpin kalau keseringan ngaku gagal? Itu poin bagus banget. Dan Slutman ngasih catatan penting soal ini. Ngakuin kalau gagal, bangun kepercayaan itu jauh lebih baik daripada nolak atau nutup-nutupin. Tapi, ini cuma manjur kalau Anda nggak gagal terus-terusan di hal yang sama. Kalau sesekali salah terus ngaku tulus itu bisa nguatin trust. Tapi kalau polanya gagal minta maaf ya hancur juga kredibilitasnya. Oke, jadi ngaku salahnya harus dibarengi bukti perbaikan ya? Wajib, harus ada bukti perbaikan nyata. Selain konsisten sama akuntabel, ada lagi nggak? Ada, hindari hiperbola. Jangan ngasih janji yang kemanisan, yang nggak realistis. Ekspektasi yang diciptain harus sesuai sama sumber daya, kemampuan tim, realitas di lapangan. Contohnya, kalau bikin aturan zero tolerance, ya pastiin bener-bener nol toleransi. Nggak ada pengecualian karena alasan politis atau apa. Slutman bilang, kata-kata punya konsekuensi. Orang percaya sama orang yang ngomong apa adanya. Straight shooter. Straight shooter ya. Jelas banget sekarang. Jadi integritas, konsistensi pemimpin ini bukan cuma nilai etis nice to have ya, tapi benar-benar kayak infrastruktur dasarnya trust di seluruh kantor. Betul. Kalau fondasi dari pemimpinnya aja nggak kuat, ya susah ngarepin karyawan di bawahnya buat saling percaya dan berani go direct. Dan kalau fondasi trust-nya kuat, manfaatnya buat kinerja katanya signifikan ya? Signifikan banget. Slutman bilang ada korelasi kuat yang dia amati. Budaya kerja yang trust-nya tinggi itu cenderung barengan sama organisasi yang kinerjanya tinggi terus-menerus. Saling nguatin gitu. Ciri-cirinya gimana tuh? Lingkungan kerja yang trust-nya tinggi dalam praktek sehari-hari gitu. Di lingkungan kayak gitu, Anda bakal lihat orang ngerasa aman buat kasih feedback jujur dan konstruktif ke satu sama lain, meskipun kritikan. Karena tujuannya jelas, buat kebaikan bisnis bukan nyerang pribadi. Nggak ada yang ngerasa perlu jaga punggung terus-terusan. Fokus diskusinya ke masalah, bukan siapa yang salah, bukan gimana cara membela diri. Jadi lebih fokus ke solusi ya? Iya. Dan yang paling penting, ada kemampuan bareng-bareng buat ngakuin salah atau gagal secara terbuka, dianalisis, belajar dari situ, terus move on dengan cepat.
Energinya nggak habis buat saling nyalahin atau nutupin fakta. Slutman sendiri kan ngasih contoh ya, dia ngakuin kegagalan secara terbuka. Itu pasti ngirim pesan kuat banget. Betul, dia cerita 2 contoh penting di bab ini. Pertama, waktu di data domain, mereka susah banget bangun kapabilitas manufaktur kontrak yang bagus. Sempat rekrut, terus berhentiin beberapa pimpinan di situ. Nah, Slutman ngaku di depan perusahaan, kegagalan rekrutmen awal itu tanggung jawab dia. Karena dia sendiri belum pengalaman banget soal manufaktur waktu itu. Dia ngaku gitu di depan semua orang. Iya. Terus contoh kedua mirip di ServiceNow. Waktu mereka perlu bangun tim leader buat infrastruktur cloud computing. Itu kan area baru ya buat dia dan industrinya juga waktu itu. Dia lagi-lagi ambil tanggung jawab penuh buat kegagalan awal nemuin pemimpin yang pas di area itu. Terus gimana cara dia nyampainnya? Apa dampaknya? Caranya konsisten, dia ngaku gagal secara publik, seringnya di forum all hands, jelasin apa yang salah, apa yang dipelajari, tapi sambil negesin komitmen buat terus usaha sampai beres. Pesannya sering kayak, kita salah di sini, tapi kita nggak akan berhenti sampai kita benerin. Tindakan kayak gini ngirim sinyal kuat banget ke seluruh organisasi. Sinyal apa tuh? Sinyal rasa aman secara psikologis atau psychological safety. Kalau CEO aja berani ngaku salah, orang lain di level bawah juga jadi lebih berani buat ngakuin kesalahan tanpa takut dihukum berlebihan. Ini penting banget buat numbuhin budaya belajar, eksperimen, perbaikan cepat, dan itu cuma bisa subur di lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan. Oke, jadi kalau kita rangkum, nih buat Anda, pendengar kami, kita udah lihat bahaya dan gak efisiennya silo, kita lihat gimana komunikasi langsung go direct bisa jadi solusi, dan yang paling penting, semua itu cuma bisa jalan kalau ada fondasi kepercayaan bersama, yang harus dibangun secara sadar mulai dari atas. Satu paket lah ya, buat dorong kinerja tinggi. Tepat sekali. Trust itu bukan cuma pelengkap, itu pelumasnya. Biar mesin komunikasi langsung dan kolaborasi lintas fungsi jalan mulus. Tanpa trust, go direct bisa macet. Bangun dan jaga ekosistem trust ini kerjaan terus-menerus. Butuh komitmen sadar dari semua orang, tapi ya itu tadi tanggung jawab utamanya mulai dari para pemimpin. Nah, buat penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba jujur deh, lihat lingkungan kerja Anda sekarang. Berapa banyak energi Anda dan tim Anda yang tiap hari habis cuma buat muter-muter di antara silo? Berapa banyak waktu kebuang buat nyari siapa PIC-nya, nunggu approval berlapis, dibanding energi yang beneran buat nyelesain masalahnya langsung sama yang bersangkutan? Dan mungkin yang lebih penting, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai dorong komunikasi lebih langsung atau buat bangun jembatan kepercayaan sama rekan di tim lain? Semoga pembahasan ini ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di sesi Kupas Tuntas berikutnya.